Cek. Oke, setelah kita selesai pada pembahasan mengenai pola-pola atau sindrom-sindrom organ jantung, kita lanjutkan pada pola-pola organ liver atau hepar atau organ hati. Kita masuk pada etiologi atau pada eh, penyebab-penyebab dari pola-pola liver. Yang pertama pada faktor penyebab penyakit eksterior atau luar. Nah, yang biasa menyerang liver itu angin dan juga kelembapan. Jadi angin eksterior, angin dari luar itu tidak menyerang liver secara langsung. Tidak secara langsung menyerang atau menyerbu liver. Tapi dia bisa mengganggu situasi angin interior liver. Jadi di liver dia kan pohon atau kayu. Di situ sudah secara alami ada angin. Nah, ketika angin interior liver itu tergoncang oleh serangan dari luar. Jadi serangan angin dari luar itu menggoncang angin interior di liver. Bukan angin dari luar masuk ke liver, tidak. Tetapi angin dari luar itu cuma menggoncang angin yang sudah ada di organ liver. Misalnya dengan mempercepat angin interior liver sehingga goncangannya tambah cepat. Jadi tremor tangannya atau kakinya jadi bergetar-getar. Itu bisa. Kemudian bisa menjadi kejang leher atau kaku leher dan bisa jadi sakit kepala. Bisa menyebabkan ruam kulit, gatal-gatal di kulit yang mendadak dan berpindah-pindah, seperti pada urtikaria, biduran. Kemudian emosi dan amarah. Amarah itu kan eh, berhubungan dengan organ liver. Dan amarah itu sangat bisa menyebabkan si liver itu macet. Termasuk semua emosi yang lain rata-rata bisa menyebabkan si liver macet, tapi lebih khususnya pada amarah. Nah, si liver macet itu kan jadi tidak bisa mengalir dengan bebas. Bisa naik secara berlebihan ke atas. Itu bisa naik ke atas. Bisa juga mengarah ke samping atau ke bawah. Jadi mengarah ke segala arah. Nah, lama-kelamaan yang namanya kemacetan Qi itu bisa menimbulkan api dari ledakan Qi. Jadi, Qi yang macet berkepanjangan. Kemudian pada suatu saat itu bisa meledak. Nah, ledakan itulah yang menimbulkan api. Kemudian dari diet atau pola makan. Makanan yang panas dan berminyak itu menyebabkan panas atau panas lembab di liver. Kemudian kekurangan gizi dan kekurangan makanan yang menambah darah, yang energinya hangat, itu juga bisa menyebabkan kekurangan darah di liver. Kemudian kehilangan darah. Kehilangan darah itu juga bisa menyebabkan kekurangan darah di liver, seperti ketika sudah atau setelah melahirkan, atau setelah kecelakaan yang menimbulkan banyak perdarahan. Oke, kita masuk pada pola-pola kelebihan terlebih dahulu. Jadi lumayan banyak, ada 6 pola-pola kelebihan pada organ liver. Itu yang pertama adalah kemacetan Qi liver. Kemudian kemacetan darah liver. Kemudian api liver menyala ke atas. Angin liver menghasut atau merusak atau mengganggu di dalam. Kemudian panas lembab di liver dan kantung empedu. Kemudian kemacetan dingin di saluran atau di meridian liver.
Yang pertama ada kemacetan G liver. Jadi ketika timbul gejala kembung di perut dan di dada, maksudnya adalah perasaan kembung, perasaan penuh, perasaan menggelembung di perut dan di dada. Kemudian ada rasa sakit di perut yang atas, ada yang di dalamnya ada liver, perut atas itu sakit nyeri. Kemudian mendesah dan perasaan tersendat-sendat. Ada agak apa ya namanya, tiba-tiba kencang sendiri pada otot-otot. Kemudian tersendat-sendat. Nah, itu karena kemacetan di perut atas, terutama di bawah iga, di bawah rusuk yang bawah, pada salah satu sisi. Nah, kalau mendesah tadi itu karena itu sebuah cara yang spontan untuk membebaskan ji yang macet di dada, mengeluarkan suara desahan. Kemudian tersendat-sendat pada otot, itu karena ji liver macet di diafragma. Di bagian perut yang atas, ji liver yang macet itu menyebabkan seperti kencang sendiri, nanti kembali lagi, kemudian kencang lagi, kembali lagi. Itu tersendat-sendat. Kemudian melankoli atau mudah pendiam, sedih dan introvert, kemudian depresi dan kemurungan, murung. Itu ciri khas, perwujudan khas, gejala khas dari emosi yang disebabkan oleh kemacetan G liver. Kemudian gejala mual, muntah dan rasa sakit di perut tengah. Kemudian bunyi keroncongan di perut, diare, tidak nafsu makan, kemudian sendawa. Nah, itu kalau tadi liver itu kan di perut yang atas. Kalau di perut tengah ini adalah limpa dan lambung atau limpa dan perut. Itu gejala-gejala itu karena G liver itu yang macet menyerbu perut dan juga bisa menyerbu limpa. Kayu menyerang, menyerbu, menindas si tanah, bertindak berlebihan pada tanah. Kalau G liver yang macet itu menyerbu perut atau lambung, itu dia mencegah si perut untuk turun, makanya muncul mual, muntah, kemudian sendawa. Kalau menyerbu limpa itu akan merusak fungsi-fungsi limpa dalam mengubah dan mengangkut. Tadi timbul tidak nafsu makan, timbul diare, keroncongan. Kemudian catatan bahwa G liver juga bisa menyerang di usus, berkaitan juga dengan pencernaan. Kemudian ada ketidakbahagiaan, perasaan terluka secara psikis, secara psikologis, perasaan menggumpal di tenggorokan, dan perasaan sulit menelan. Nah, kalau ketidakbahagiaan dan perasaan terluka itu kan tadi berkaitan dengan emosi yang ditimbulkan oleh kemacetan G liver. Kalau perasaan menggumpal di tenggorokan dan perasaan sulit menelan, ada mengganjal itu di tenggorokan. Itu karena G liver yang macet itu naik ke atas ke tenggorokan. Dan itu terjadinya hanya menurut kondisi emosional. Ketika sedang tidak baik kondisi emosionalnya, maka akan timbul gejala perasaan menggumpal di tenggorokan, perasaan sulit menelan. Misalnya ketika sedang marah atau ketika sedang bersedih, itu akan terjadi masalah di tenggorokan. Kemudian gejala haid yang tidak teratur, haid yang menyakitkan, yang nyeri. Kemudian kembung di payudara sebelum masa haid. Kemudian ketegangan sebelum haid dan perasaan yang jengkel ketika sebelum atau pada saat haid.
Itu karena kemacetan C. liver yang mengganggu aliran C dan darah di pembuluh penerobos dan pembuluh pengarah. Nah, dua pembuluh itu kan yang berpengaruh pada rahim. Nah, rahim itu yang diatur, dikendalikan oleh ginjal yang mempengaruhi pada menstruasi. Jadi kemacetan C. liver itu mengganggu proses haid yang normal. Nah, lidahnya normal. Lidahnya biasanya tidak terlihat pada lidah kalau masih kemacetan C. Nanti kalau sudah parah kemacetan C berubah jadi kemacetan darah baru bisa terlihat di lidah. Kalau nadi bisa bisa terdiagnosa. Nadinya itu lihat terutama di sisi yang kiri. Gejala utama dari kemacetan C. liver itu kembung pada perut atas dan pada dada, depresi, kemudian kemurungan, murung, dan nadinya liat. Penyebabnya karena masalah emosional yang berkepanjangan, terutama karena amarah, karena frustasi, karena dendam, dan semua yang berkaitan dengan amarah. Yang kemudian menghalangi sirkulasi dari Qi, jadi tidak lancar Qi-nya, dan kemudian menimbulkan kemacetan Qi. Prinsip pengobatannya pada kemacetan Qi liver itu harus memencarkan dan melancarkan Qi liver. Titiknya GB34 itu untuk mengatur Qi liver, terutama pada perut atas. LR3 mengatur Qi liver itu juga yang mempengaruhi tenggorokan. Tadi ketika ada sulit menelan, ada masalah di tenggorokan. Kalau LR13, liver 13 itu untuk mengatur Qi liver. Mengatur Qi liver di pembakar tengah. Apalagi kalau mempengaruhi limpa. Karena limpa di pembakar tengah. LR14 mengatur Qi liver di pembakar tengah, terutama kalau berhubungan dengan perut atau lambung. Itu pakai LR14. SJ6, Sanjiao 6 itu mengatur Qi liver yang mempengaruhi sisi tubuh, maksudnya adalah samping-samping tubuh. Ada nyeri-nyeri di bagian samping tubuh. Kemudian PC6 untuk mengatur Qi liver dan menenangkan emosi. Menenangkan emosi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemacetan Qi liver. Metodenya adalah mengurangi dan tanpa moksa. Kalau dimoksa malah jadi panas. Malah jadi timbul api liver. Tuh, jangan sampai salah dalam metode pengobatan. Jadi harus dikurangi. Oke, kita lanjutkan yang kedua pada pola kemacetan darah liver. Jadi akan timbul muntah darah, kemudian mimisan, kemudian haid yang menyakitkan ataupun haid yang tidak teratur. Kemudian darah menstrualnya itu gelap dan ada gumpalan-gumpalan. Kemudian sakit di rongga perut, sakit di perut, gumpalan di rongga perut, ada yang terasa menggumpal-gumpal ketika diraba. Misalnya pada saat akan dipijat itu kan biasanya diolesi minyak terlebih dahulu. Nah, itu ketika menelusur itu akan ditemukan gumpalan. Gumpalan di perut akan terasa gerinjel-gerinjel itu di bagian perut. Kemudian kuku ungu, bibir ungu, corak kulit juga keunguan dan kulitnya akan kering, termasuk rambut juga bisa kering. Lidahnya akan ungu pada kedua sisi dan mungkin juga akan ada bintik-bintik ungu di kedua sisi. Nadinya lihat. Gejala utamanya darah menstrual itu akan gelap dan menggumpal. Kemudian lidah yang ungu. Itu ciri khasnya, gejala utama. Nah, kemacetan darah liver itu berasal dari kemacetan Qi liver.
dalam jangka waktu yang panjang. Nah, karena ada kemacetan C liver, darah itu kan gagal digerakkan. Karena yang menggerakkan darah kan C. Karena C gagal menggerakkan darah, maka darahnya tidak digerakkan, maka akan macet, akan tidak bergerak. Ketika darah liver macet, itu bisa menyebabkan darah di pembuluh penerobos dan pembuluh pengarah itu macet. Maka mempengaruhi rahim, yang mana rahim itu juga mengatur menstruasi, maka akan timbul masalah-masalah pada haid. Kemudian rasa sakit itu akan menetap ketika timbul rasa sakit di suatu wilayah yang ada kemacetan darahnya. Misalnya kalau pada kemacetan C liver itu ada di perut atas, baik di tengah maupun di samping. Itu akan timbul rasa sakit yang menetap, tidak berpindah-pindah, dan akan terasa tajam, menusuk, tertusuk-tusuk, perih. Kemudian muntah darah dan mimisan itu karena stasis darah di saluran liver. Darah macet menghalangi zalir, sehingga kulit akan kering karena zalirnya tidak sampai ke kulit yang kering itu, terhalang oleh darah yang macet. Penyebabnya karena masalah emosional berkepanjangan dan semua penyebab kemacetan C yang berlarut-larut atau berkepanjangan. C liver yang macet berlarut-larut secara dalam jangka yang lama, kemudian ditambah masalah emosional, itulah yang bisa menyebabkan kemacetan darah di liver. Prinsip pengobatannya memencarkan dan juga melancarkan C liver dan mengatur darah. Melancarkan darah. GB34 untuk mengatur C liver dan supaya C liver itu mengatur darah liver. Bisa mendorong kembali si darah liver. C harus kembali menggerakkan dan mendorong si liver, mendorong darah liver. Kemudian BLU17 mengatur darah, sama seperti SP10 juga mengatur darah. Dan 6 untuk mengatur C dan menggerakkan darah di rongga perut, supaya yang macet-macet itu bisa jalan kembali. Terutama pada GB34 ini, dia yang mengatur C liver. C liver itu yang akan mendorong dan menggerakkan darah liver supaya tidak macet. Nah, dan tambahan pada titik-titik yang tadi ada di pada tabel yang berkaitan dengan akupuntur kemacetan C liver pada yang poin ke 1. Itu ada liver 3, liver 13, liver 14, SJ6, dan PC6. Oke, kita lanjutkan pada api liver, menyala atau berkobar ke atas. Maka akan timbul lekas marah, mudah marah, kemudian kecenderungan yang meledak di dalam amarah. Akan kalau marah itu meledak-ledak. Bising di telinga, bising di telinga. Sakit kepala yang sifatnya temporal. Kemudian kemalasan, wajah dan mata merah, haus, rasa pahit. Rasa pahitnya sepanjang waktu. Kemudian tidur diganggu mimpi, sembelit dengan tinja yang kering. Air kencingnya kuning gelap, kemudian mimisan, kemudian akan bisa jadi ada batuk darah juga. Kalau lidahnya, badannya akan merah, tapi akan lebih merah di sisi-sisi, di pinggirnya, di samping itu, karena itu wilayah liver dan kantung empedu, itu akan lebih merah karena ada api. Lapisannya akan kuning, lapisan lidah akan kuning dan juga kering. Nadinya akan deras, liat, dan penuh. Gejala utamanya mudah marah, wajah merah, matanya juga merah, lidahnya merah, dan lapisannya kuning. Nah, itu merupakan pola panas penuh. Api itu
api di liver menyala itu polanya termasuk pola panas penuh di liver. Nah, api kan naik ke atas sifatnya. Dia bisa naik ke kepala dan ke telinga. Jadi menyebabkan sakit di kepala dan masalah bising di telinga misalnya, atau sakit telinga juga bisa. Bising telinganya bernada tinggi seperti peluit. Kemudian sakit kepalanya berdenyut. Jadi seperti kobar api itu kan apa namanya, bergerak. Jadi berdenyut, senut-senut. Biasanya di pelipis atau di mata, di bagian mata. Maka ketika mata itu menoleh, matanya maksudnya diarahkan ke samping kanan, samping kiri, ke atas atau ke bawah, itu ketika bergeser itu akan sakit rasanya. Pahit itu karena api liver naik ke mulut dan juga tenggorokan. Kemudian api liver itu kan sifatnya mengeringkan zalir-zalir tubuh. Namanya api akan mengeringkan air, mengeringkan cairan. Api liver mendorong darah keluar dari pembuluh darah, maka bisa jadi batuk darah dan pendarahan-pendarahan yang lainnya. Atau misalnya ketika haid itu darahnya keluarnya banyak, itu bisa. Intinya pada mendorong darah keluar. Terjadi perdarahan karena api. Kemudian sebab-sebabnya salah satunya pada masalah emosional, terutama amarah, itu yang menyebabkan kemacetan Qi, yang kemudian kelama-kelamaan akan meledak dan berubah menjadi api. Kalau dari segi diet, segi pola makan, itu karena kelebihan makanan yang berenergi panas. Panas itu seperti jahe, alkohol, gorengan. Gorengan itu malah panas lembab gitu. Nah, itu bisa menyumbang bagi pembentukan api liver. Oke, akupunturnya prinsipnya untuk menenangkan liver dan membersihkan api. Livernya ditenangkan supaya apinya tidak terlalu bergejolak. Kemudian apinya juga harus dibersihkan, dipadamkan sedikit demi sedikit. Dengan LR2 untuk membersihkan api liver, LR3 untuk menenangkan liver, GB20 untuk membersihkan api liver dan menundukkan Qi liver yang naik. Naiknya maksudnya naik berlebih. Harusnya memang naiknya secara normal, tapi ini naiknya terlalu berlebihan. Taiyang, titik istimewa, untuk membersihkan api liver dan mengobati sakit kepala temporal. Sakit kepala di bagian pelipis, di bagian samping-samping mata, itu bisa pakai taiyang. GB13 dan LI11 itu untuk menundukkan yang liver, menundukkan yang itu kan panas, panas liver yang sedang naik, dan juga untuk menenangkan pikiran. Kalau hanya LI11 itu untuk membersihkan panas secara umum. Metodenya mengurangi dan tanpa moksa. Karena panas harus tidak boleh pakai moksa. Yang keempat, ada angin liver menghasut di dalam. Nah, ini agak panjang karena tipenya ada 3. Angin liver itu ada 3 tipe yang penyebabnya beda-beda. Yang pertama, angin liver itu bisa karena panas ekstrim. Panas yang ekstrim bisa menghasilkan angin. Kemudian kekurangan yin liver dengan naiknya yang liver. Ini yang harusnya. Salah ketik. Kekurangan yin liver dengan naiknya yang liver menyebabkan angin. Kemudian yang ketiga, kekurangan darah liver menyebabkan angin. Nah, itu kan ada 3 tipe. Tapi secara umum itu perwujudan klinisnya adalah pada gemetaran. Kemudian kebas, pusing, bahkan kelumpuhan. Itu ciri-ciri adanya angin di tubuh, terutama pada gemetarannya ini. Gemetaran itu harus
selalu diingat-ingat, angin itu kan selalu bergerak, maka akan menimbulkan pergerakan di tubuh. Nah, ini tanda khas angin internal itu pergerakan tidak terkendali, bagian-bagian tubuh tremor. Misalnya pada mata yang terus berkedip-kedip, pada pipi yang sering tersendat-sendat, sering bergerak sendiri. Kemudian pada bagian otot manapun itu bisa, terutama pada tangan dan kaki itu tremor. Seperti orang yang Parkinson itu kan tremor, bergetar. Oke. Dan pada orang-orang tua itu kan juga sudah secara alami kalau itu. Angin timbul secara alami. Karena yin liver kan berkurang secara alami. Karena faktor usia. Yang pertama, panas ekstrim menghasilkan angin. Suhu tinggi, kaku di leher, gemetaran anggota badan. Maksudnya gemetaran di tangan dan kaki. Kejang otot. Kalau parah bahkan bisa sampai koma. Lidahnya merah dan kaku. Kaku. Lapisannya kuning tebal. Nadinya penuh, deras dan liat. Kalau gejala utama itu suhunya tinggi dan bisa lidahnya itu kaku. Jadi panas patogen luar itu bisa menembus ke dalam ke level darah. Jadi nanti ada 4 level. 4 level bagaimana patogen dari luar itu masuk ke tubuh pada level-level tertentu, kedalamannya dan keparahannya. Kalau level darahnya sudah lumayan parah. Patogen panas luar menembus ke dalam ke level darah dan memunculkan angin internal di liver. Yang namanya panas itu kan juga membutuhkan angin. Api itu kan harus ada angin, harus ada oksigen untuk eh, menimbulkan nyala. Menimbulkan nyala dari api itu harus ada oksigen atau angin secara sederhana. Kalau pada anak-anak itu akan timbul demam, misalnya karena campak, karena radang otak, radang selaput otak, itu karena ada angin internal yang berlebih. Kalau pada orang dewasa ya seperti tadi, yang pada perwujudan klinis. Nah, ini ciri khas angin itu yang perlu diingat-ingat selalu bahwa angin itu menimbulkan pergerakan atau gemetaran. Maka tadi disebutkan bahwa anggota badan, maksudnya adalah tangan dan kaki itu akan bergetar, tremor. Angin internal mencegah liver membasahkan urat daging dan bisa menutupi pikiran. Kalau angin internal mencegah liver membasahkan urat daging, berarti kan urat daging atau otot itu dia akan kering, termasuk juga kulit juga akan kering. Dan bisa menutupi pikiran. Menutup pikiran berarti hubungannya dengan jantung, berarti mengganggu pada pikiran atau pada mental. Penyebabnya karena serangan panas atau panas angin ke dalam level darah. Level darah berarti kan level keempat, level yang terdalam dari 4 level. Menghasilkan angin internal. Prinsip pengobatannya adalah dengan membersihkan panas. Membersihkan panas ini perlu diingat-ingat. Karena tadi penyebabnya adalah panas ekstrim. Panas yang parah. Kemudian memencarkan liver dan menundukkan angin. Oke, pakai LR2 dan LR3 untuk memencarkan liver dan menundukkan angin. LR2 itu juga bisa membersihkan panas. Nah, kemudian siswan. Siswan itu titik di 10 jari kita pada ujung-ujungnya. Itu titik istimewa. Jadi titik-titik di ujung-ujung jari itu digabungkan berarti ada 10 jumlahnya. Baik di tangan maupun di kaki. Itu untuk menundukkan angin dan memulihkan kesadaran. Kemudian SI3 itu mengusir angin dari pembuluh pengatur. Dan
DU20, DU16, GB20 itu untuk menundukkan angin internal. Semuanya dengan mengurangi dan tanpa muksa. Oke, yang kedua, karena yang lever naik menyebabkan angin. Tadi kan yin-nya kurang dan yang levernya naik, kemudian timbul angin. Nah, gejalanya ketidaksadaran yang tiba-tiba. Tiba-tiba kok pingsan. Nah, itu. Kemudian penyimpangan mata dan mulut. Maksudnya mata dan mulutnya menceng. Menceng. Tidak simetris antara kanan dan kiri itu. Dia bisa lebih ke naik atau bisa lebih turun. Kemudian lumpuh sebelah kanan atau kiri, lumpuh sebelah seperti orang yang stroke. Afasia atau sulit bicara, kaku lidah, lidahnya kaku, jadi pelu. Kemudian pusing. Nah, kalau lidah itu dia bisa merah, kemudian mengelupas dan juga bisa menyimpang, agak menceng ketika melet, ketika dikeluarkan itu bisa menceng, bisa belok ke kanan atau belok ke kiri lidahnya. Nadinya kosong mengambang atau halus, liat, dan deras. Nah, kalau gejala utamanya itu ketidaksadaran atau pingsan yang mendadak, kemudian penyimpangan mata dan mulut. Itu gejala utamanya. Nah, ini karena kekurangan yin liver berkepanjangan menyebabkan yang liver naik. Yin itu airnya, yang itu apinya. Yin untuk mendinginkan kurang, cairannya kurang, menyebabkan yang panas atau apinya berlebih dan dia naik ke atas dan kemudian bisa menghasilkan angin internal. Nah, itu bisa disebabkan ini sebab-sebab kekurangan yin liver, aktivitas seksual yang berlebih, kerja fisik yang berlebih, dan kekurangan darah liver. Itu semuanya bisa menyebabkan kekurangan yin liver. Kemudian bisa lebih parah, jadi sudah kekurangan yin liver ditambah yang livernya jadi naik. Lebih parah lagi, ketika yang livernya naik bisa menimbulkan angin internal, angin di dalam tubuh. Dan selain itu, yang liver naik itu juga bisa karena faktor emosional, terutama amarah. Amarah menimbulkan yang liver itu naik. Yang liver naik, misalnya mata yang merah. Makanya orang marah itu kan matanya merah. Kemudian urat-uratnya bisa atau ototnya lebih kencang, mengencang itu ketika marah atau setelah marah. Tenggorokannya juga bisa jadi kering. Itulah orang yang sedang marah. Akupunturnya dengan menyuburkan yin liver, menaklukkan atau menundukkan yang liver dan juga menundukkan angin. Pakainya LR8 itu untuk meningkatkan yin liver. LR3 untuk menundukkan yang liver dan juga angin liver. Wah, penting sekali ini LR3 ini. Kemudian SP6 dan KI3 itu untuk meningkatkan yin liver juga. DU16 dan GB20 untuk menundukkan angin. Dan BL18 untuk meningkatkan energi yin liver sekaligus menundukkan yang liver. Semuanya dengan mengurangi dan tanpa muksa. Oke, yang terakhir, yang ketiga, itu karena darah liver kurang. Jadi kekurangan darah liver menyebabkan angin. Itu akan terjadi kebas atau mati rasa atau kesemutan, geringan, semutan gitu, kesemutan di anggota badan. Anggota badan itu tangan dan kaki. Kemudian denyutan urat saraf yang tidak terkendali, yaitu tadi berdenyut-denyut, terasa berdenyut-denyut di bagian-bagian tubuh. Goyangan kepala, jadi tremor di kepala. Bisa juga seperti vertigo. Vertigo itu kan terasa bergoyang dari penglihatannya. Kemudian gemetaran di anggota badan. Lidahnya pucat, menyimpang, dan gemetar. Nah, ini
lidahnya bisa gemetar. Ketika suruh melet, lidahnya itu akan bergetar dan bisa menceng, menyimpang. Nadinya berombak. Kalau gejala utamanya goyangan kepala, gemetaran, lidah pucat. Goyangan kepala itu bisa seperti menggerakkan tanpa kendali si kepala, bisa juga seperti vertigo, itu juga termasuk goyangan kepala. Kekurangan darah liver itu kan menyebabkan kekosongan di liver. Jadi liver itu kan harusnya diisi oleh darah, tapi darahnya kurang. Nah, kekurangan itu kan berarti ada bagian yang kosong. Nah, kosong kosong itulah yang akan diisi oleh angin. Angin internal. Kebas atau mati rasa itu karena darah kurang tidak menyuburkan otot dan urat daging. B. Gemetarannya lebih halus dari dua kasus yang sebelumnya. Oke, tadi kan eh, dua kasus sebelum kekurangan darah ini kan, ya ada gemetarnya juga, tapi lebih halus dari dua kasus sebelumnya karena ini polanya pola kekurangan darah. Sebab-sebabnya sama seperti sebab-sebab kekurangan darah liver, tapi lebih parah, lebih berkepanjangan dan parah. Seperti pada orang Parkinson, orang-orang yang bergemetaran, apapun istilah medisnya, itu kalau dalam TCM itu karena angin internal. Jadi nanti akan dibedakan lagi jadi 3 tipe ini. Nah, untuk pengobatannya karena kekurangan darah itu harus ditambah energi darah liver. Kemudian menundukkan angin. Pakai LR8 untuk tambah darahnya. LR3 untuk menundukkan angin liver. SP6, KI3, PL17, PL20, PL23 itu juga untuk tambah darah, meningkatkan energi darah di liver. PL18 itu meningkatkan energi darah liver sekaligus menundukkan angin liver. Kalau KB20 tuh 16 tuh 20 untuk menundukkan angin liver. LI4 dan LR3 itu untuk melenyapkan angin dari wajah, misalnya tadi wajahnya menceng. Itu bisa dipakai akupuntur LI4 dan LR3. Metodenya mengurangi semuanya tanpa moksa. Oke, yang kelima masuk pada panas lembab di dalam liver dan kantung empedu. Liver dan kantung empedu itu kan organ cangfu yang berpasangan dan berhubungan. Bahkan eh, posisinya di tubuh itu juga berdekatan, sangat dekat. Perwujudan klinisnya itu ada demam, air kencingnya gelap dan sedikit, kemudian rasa penuh dan sakit di dada, di perut, atas, kemudian penyakit kuning. Nah, penyakit kuning, hepatitis, perasaan pahit di lidah, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung di rongga perut, kemudian ada kotoran vaginal. Kotoran ketika menstruasi juga bisa, atau di luar ketika menstruasi juga bisa. Kemudian sakit, bengkak, dan kemerahan di buah pelir. Dan kegatalan vagina. Lidahnya itu badannya merah, lapisan lidahnya itu kuning dan lengket. Nadinya deras, liat, dan licin. Kalau gejala utamanya itu demam. Kemudian rasa penuh di dada dan perut atas karena ada lembab. Mual. Mual karena ada gangguan di perut. Lapisan kuning lengket. Lapisan lidahnya kuning lengket, nadinya licin. Oke, panas di liver dan kantung empedu. Itu bisa diperburuk oleh kelembapan dari kekurangan limpa. Sudah panas di kandung empedu dan di liver,
Kemudian ada kelembapan di tubuh. Itu disebabkan karena kekurangan limpa. Jadi ada panas dan lembab. Nah, kelembapan itu kan bisa menghalangi aliran qi yang menyebabkan kemacetan qi, terutama di perut karena hubungannya dengan liver, dengan limpa, dengan kantung empedu. Si liver macet bisa menyerbu perut dan limpa, makanya tadi bisa ada mual, ada muntah. Demam derajatnya berkelanjutan. Demam derajatnya nambah-nambah. Selang beberapa jam bisa naik lagi suhunya, lebih panas lagi, naik lagi, beberapa jam lagi naik lagi. Lembab cenderung mengarah ke bawah, terutama pembakar bawah, makanya bisa mengganggu kandung kemih, bisa mengganggu apa-apa yang organ-organ yang di pembakar bawah. Lembab juga sifatnya lengket dan licin, makanya lapisan lidahnya lengket dan licin, nadinya licin. Sebab-sebabnya karena kekurangan limpa menghasilkan kelembapan. Nah, itu biasanya karena makanan yang lembab berminyak, terus termasuk dingin dan mentah, kemudian makan yang tidak teratur. Kemudian kemacetan qi jangka panjang menghasilkan panas. Udah ada lembab terus tambah panas, maka ada panas lembab. Panasnya karena masalah emosional. Kemudian bisa karena serangan panas lembab dari luar, eksternal, masuk ke tubuh. Oke. Untuk pengobatannya itu harus membersihkan kelembapan dan api atau panas, menyebarkan qi liver dan kantung empedu. LR14 untuk mengatur qi di perut atas dan perut tengah. Kalau GB24 mengatur qi liver, menenangkan kantung empedu dan membersihkan kelembapan. GB34, BL18 dan BL19 menggerakkan qi liver yang macet supaya kembali bergerak lagi dan bisa membersihkan kelembapan. Kalau Tu9 untuk membersihkan kelembapan dari saluran sekantung empedu. Ren 12 untuk menambah energi limpa. Ketika limpanya kuat, dia akan mengangkut dan membersihkan sil kelembapan itu sehingga jadi bersih. SP3, SP6, SP9 juga membersihkan kelembapan. SP6, SP9 untuk membersihkan kelembapan dari pembakar yang bawah. Li11 untuk membersihkan kelembapan dan membersihkan panas. R2 untuk membersihkan panas di liver. Semuanya itu dikurangi, metodenya mengurangi, kecuali pada Ren 12. Karena dia menambah energi limpa, itu harus dikuatkan, harus ditambah. Dan semuanya tanpa moksa, karena ada panas. Nah, kemudian kemacetan dingin di dalam saluran liver atau meridian liver itu menyebabkan kepenuhan, rasa penuh dan kembung di perut atas, rasa sakit di buah pelir dan testis. Karena dilewati oleh yang namanya kemaluan itu kan dilewati juga oleh meridian liver. Kalau dilihat di gambarnya itu di garis meridiannya itu juga melewati kemaluan, saluran liver atau meridian liver. Kemudian penyusutan vagina, rasa sakit yang diredakan oleh penghangatan. Ketika dihangatkan tambah reda, tambah nyaman, rasa sakitnya tambah berkurang. Lidahnya pucat, basah dan lapisannya putih, nadinya lambat, dalam dan liat. Gejala utamanya sakit perut atas dan buah pelir. Kemudian nadinya lambat, dalam dan liat. Nah, itu karena serbuan dari luar dingin ke dalam meridian atau saluran liver. Nah, karena dingin itu kan sifatnya mengerutkan, memperlambat dan membekukan. Makanya akan timbul-timbul masalah yang berkaitan dengan pengerutan. Tadi ada penyusutan vagina. Kemudian pembekuan, jadi qi dan darahnya jadi beku, itu kan kemudian timbul rasa sakit, rasa nyeri. Kemudian memperlambat, nadinya jadi lambat. Gitu.
Oke, akupunturnya untuk menenangkan liver dan mengusir dingin. Round 3 mengusir dingin dari pembakar bawah ini dimoksa karena ada dingin, dilawankan dengan panas supaya seimbang. LR5 untuk mengusir dingin dari saluran liver, LR1 untuk menghilangkan hambatan dingin di pembakar bawah dan membersihkan saluran liver. Metodenya mengurangi dan bisa dimoksa karena ada dingin. Untuk mengusir dingin dikasih panas dari moksa. Oke, kita sampai sini dulu untuk pembahasan pola-pola yang kelebihan pada organ liver. Kita akan lanjutkan pola berikutnya yaitu pola kekurangan pada organ liver. Terima kasih.